Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aprilia. Saya salah satu dari mahasiswa STN Majene dengan jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 202561211050. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Hukum Persaingan Usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam persaingan usaha. Macam-macam persaingan usaha itu terbagi menjadi 3. Pertama, pemboikotan, kedua, kartel, ketiga, trust. Nah, yang saya bahas kali ini itu tentang kartel. Apa sih kartel itu? Baik, langsung saja kita jelaskan. Kartel dalam persaingan usaha adalah suatu bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka seperti pengaturan produksi, penetapan harga secara horizontal, kolusi tender, dan kegiatan-kegiatan anti persaingan lainnya, dengan tujuan untuk mengendalikan harga dan distribusi suatu barang atau jasa untuk keuntungan mereka sendiri. Praktik kartel dianggap sebagai tindakan yang merugikan konsumen dan dilarang secara hukum karena dianggap dapat merugikan kepentingan umum. Di Indonesia, praktik kartel dianggap sebagai bentuk perilaku anti persaingan dan melanggar hukum persaingan usaha. Nah, adapun contoh kasus yang saya ambil adalah praktik kartel garam. Nah, pada tahun 2005, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU mengungkap adanya praktik kartel garam yang melibatkan beberapa persaingan di Indonesia. Kasus ini melibatkan 7 pelaku usaha, yaitu PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo, serta 4 pelaku usaha lainnya, PT Graha Reksa, PT Sumatera Plam, UD Jangkar Wajah, dan UD Sumber Samudra. Praktik kartel garam dapat memberikan konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat. Dalam kasus ini terjadi harga jual garam bahan baku PT Garam selalu naik. Hal ini dapat berdampak pada kenaikan harga produk makanan yang menggunakan garam sebagai bahan baku seperti kerupuk, mie instan, dan makanan kalengan. Selain itu, praktik kartel juga dapat mengurangi pilihan konsumen karena adanya praktik monopoli oleh pelaku usaha. Dalam jangka panjang, praktik kartel dapat merusak persaingan usaha yang sehat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. KPPU menemukan adanya kesepakatan kartel yang dilakukan oleh kelompok perusahaan ini. Mereka diduga melakukan kerjasama untuk mengkoordinasi perkara YIMM yang mengakibatkan industri perdagangan dan manufaktur dan AHM antara hakim dan masyarakat. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesepakatan secara lisan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Akibatnya, KPPU menjatuhkan denda sebesar 5 miliar bagi setiap perusahaan, sehingga mereka masing-masing perlu membayar 20 miliar. Meskipun demikian, para pelaku usaha tetap tidak terima dan mengajukan kasasi. Namun, Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik kartel masih terjadi di Indonesia, meskipun telah dilarang dan menjadi perhatian dari otoritas pengawasan persaingan usaha. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.